Banyak kalangan kaum muslimin yang memprotes, lebih baik mereka pulang daripada merayakan kemerdekaan tetapi tidak merdeka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada peserta juga yang mengatakan bahwasanya dia siap untuk melepas kerudungnya, membuka auratnya demi untuk negara. Menyikapi hal ini, maka bentuk ketakwaan kita kepada Allah yang dituntut bukan hanya sekedar menjalankan ketentuan fisik kita kepada Allah, taat secara zahir, tetapi pikiran mesti kita benahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama mesti kita luruskan adalah bahwasanya dalam Islam fungsi negara itu justru untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah berdoa ketika mau hijrah dengan satu di antara redaksinya adalah waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadikan untukku dari sisi Engkau ya Allah sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Apa maksudnya di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yakni menolong kitabullah, menolong untuk menjalankan kefarduan dari Allah, menolong untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi utama sebuah kekuasaan. Dia digunakan untuk menopang agar manusia bisa dengan mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kekuasaan ini tidak begini, kekuasaan ketika justru bertentangan dengan syariat, dengan Al-Qur'an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal di antara pesan yang cukup panjang. Di antaranya Rasulullah mengatakan, ala innal kitaba was sultana sayaftariqan. Ingatlah wahai Mu'adz, kelak kekuasaan dan Al-Qur'an itu akan berpisah. Fala tufariqul kitab. Maka ketika itu terjadi, janganlah engkau berpisah dengan Alkitab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kondisi negara dalam keadaan agak goncang karena banyaknya orang-orang yang murtad yang mau menyerang Madinah. Ada satu kabilah yang tidak mau membayar zakat. Menghadapi mereka, Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas mengatakan, lau mana'uni iqalan mimma kanu yu'tuna Rasulullah. Jika mereka itu menghalangi dari membayarkan zakat ternak mereka yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, summa aqbala ma'ahumus syajar wal madar wal jin wal ins, kemudian bersekongkol dengan mereka pepohonan, bebatuan, jin dan manusia. Abu Bakar tidak menyatakan hanya sekedar manusia, tapi seluruh makhluk, andai pun menentang syariat Allah Subhanahu wa taala yakni zakat ini dan bersatu padu untuk melawan Abu Bakar As-Siddiq menjalankan hukum Allah, maka Abu Bakar mengatakan la jahadtuhum hatta nalqa ruhi billah. Aku pasti akan memerangi mereka hingga nyawaku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini mestinya menjadi sikap standar penguasa, pemimpin, dan sikap orang yang diberikan amanah kekuasaan, yakni menjadikan kekuasaan semaksimal mungkin agar bisa menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memang ada di dalam sebagian kondisi darurat yang membolehkan sebagian apa yang dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikepung oleh pasukan Ahzab, gabungan 10.000 kaum kafir Quraisy dan kabilah-kabilah Arab, hasil provokasi seorang Yahudi yang namanya Huyai bin Akhtab mengepung Madinah yang pasukannya hanya 3.000 kaum muslimin, dikepung dari berbagai penjuru, dari depan, dari belakang oleh Yahudi Bani Quraidah juga mau menyerang. Melihat situasi yang genting ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melobi salah satu kabilah kuat dari kabilah orang-orang Arab itu, menawarkan agar mereka pulang
dan kemudian Rasulullah memberikan kompensasi sebagian dari hasil kebun yang ada di Madinah akan diberikan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya dalam kondisi genting untuk menyelamatkan umat, maka boleh melakukan hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat dalam kondisi normal. Meskipun yang terjadi adalah orang-orang Madinah, sahabat Rasulullah, tidak berkenan dengan itu dan mengatakan, demi Allah, dulu saat damai kita belum Islam, mereka tidak bisa makan dari kebun kami kecuali dengan berjual beli atau sebagai jamuan. Sekarang demi Allah, setelah Allah memuliakan kita dengan Islam, mereka tidak akan mendapatkan dari kebun kami kecuali pedang. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan kaum muslimin. Kondisi darurat memang benar membolehkan sebagian dari apa yang Allah larang. Tetapi apakah betul ini sebuah kondisi darurat? Bahaya apa yang diterima oleh negara ketika aurat ini harus ditutup? Membuka kerudung, apa manfaatnya bagi negara? Dan ketika menutup auratnya, apakah itu membahayakan negara sehingga layak dikatakan sebagai kondisi darurat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang perlu kita garis bawahi adalah secara hakiki sebetulnya kemaksiatan, baik itu dilakukan oleh individu, oleh masyarakat, apalagi oleh kekuasaan, kemaksiatan itulah yang sebetulnya akan membahayakan kehidupan masyarakat baik muslim maupun non muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan, wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Selama para pemimpin, penguasa mereka tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dan mereka justru memilih hukum Allah yang tidak disukai akan ditinggalkan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan senantiasa menjadikan bencana demi bencana ada di tengah-tengah mereka. Lihatlah bagaimana kondisi masyarakat kita. Generasi muda banyak yang terjerumus ke dalam narkoba, bertambah. Perzinaan, 51.000 para pelajar setahun mereka harus menikah dini karena hamil lebih dahulu. Yang kemudian ada kebijakan membolehkan kontrasepsi untuk pelajar. Apakah ini kondisi yang diinginkan? Sementara itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatanlah yang akan memperbaiki keadaan itu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Rafi' bin Khadij, beliau suatu ketika didatangi oleh paman beliau yang menceritakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari kami suatu perkara yang menurut kami perkara itu bermanfaat. Yakni ini larangan, salah satu akad dalam bisnis pertanian. Rasulullah melarang perkara yang ini manfaat, sudah kita lakukan dahulu, manfaat bagi kami. Tetapi kata pamannya sahabat ini, wa ta'atullahi wa rasulihi anfa'u lana. Tetapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu lebih bermanfaat bagi kami. Bisnis itu memang manfaat, kata pamannya Rafi' bin Khadij, tetapi taat kepada Allah itu lebih bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini punya sikap-sikap seperti sahabat ini, yang menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai manfaat terbesar dalam hidup kita, menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan terbesar dalam setiap langkah dan aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.